tandif, kesunahan Jumat tandif, bersih-bersih. Bersih-bersih apa itu? Khalqil anah, nyukur jembut. Rambut. Apa bahasa? Rambut bawah. Iya kan, nggak ada bahasa lain apa? Rambut bawah. Maluan. Ya semua. Maluan. Tapi paham kan? Lebih paham. Ini meskipun saru tapi ya harus Sampaikan, harus disuarakan. Ini kebaikan. Kok nggak diginikan kok ora tau dicukur kuwi. Coba. Pas Jumat maksudnya, pas Jumat. Ya. Kalau laki-laki yang sunah dicukur. Kalau perempuan ini saru Bu, tapi ya didengar. Ini pakai mic apa enggak? Kalau perempuan yang sunah malah dijabuti. Tambah loro. Ya Bu. Aku mar petak bojoku kok ya lali ya. Nah ini ya. Amma huwa ini asaru huwa lidaka lirajul. Jadi halku nyukur itu untuk rajul. Amal mar'atu fal aula laha anakku. Kalau perempuan maka yang lebih utama adalah anakku. Loro terus. Sungguh loro banget. Berarti kalau enggak ya pakai Cukur aja. Nah, yang penting bersihkan. Ya. Ini paling biar zaman Kanjeng Nabi kan enggak ada. Gak ada gunting, gak ada Gus. Ada kerokan paling. Gunting gak ada. Wanat fil ibti dan mencabut bulu ketiak. Nah ini ya. Jadi kalau Jumat dicabut. Wakosus sarin. Apa ini? Brengos ini ya. Brengos itu kumis ya. Nah itu jadi kumisnya digunting. Jadi hatta tabdua hamrotu safah itu apa ini? Lambe sampai bibirnya merah-merahnya bibir terlihat. Jadi itu sunahnya. Jadi nyukurnya kumis itu batasannya apa? Sampai ini bibirnya kelihatan yang merah. Jadi kalau jenengan pengen punya kumis panjang, jangan sampai nutupi bibir kan mangan kok Ketarik. Jadi dicukur ya itu batasannya itu hatta tabdua hamrotus safa sampai merahnya bibir itu nampak. Jadi nyukurnya itu batasannya. Terus nah ini ya. Kalau rambut hidung itu jangan dijabut, Pak. Kalau rambut itu jangan dijabut, digunting. Fa innahu yurisul akla, karena itu menyebabkan sakit mata. Ya, jadi nyambutin bulu hidung ini menyebabkan sakit mata. Ini kan kedokteran ini paham ini kedokteran ya. Kayaknya ada otot saraf ya, otot saraf yang ke mata. Jadi ini di kitabnya juga sama. Jadi kalau bulu hidung jangan dijabut karena ini efeknya ke mata. Walakin kosu tetapi digunting, jadi pakai gunting yang kecil itu. Nah itu. Watak limil atfar motong kuku sunnah itu dari Jumat. Wabis siwak sikat gigi siwakan. Wa izalatil ausah. Saya itu kemarin ya nggak marah ya, mau wanti-wanti tapi dengan nada keras. Santri itu ada yang mau berangkat sholat subuh nggak sikat gigi, kumur-kumur wudhu langsung berangkat sholat, langsung bilang nih sikat gigi itu kamu dapat 4 atau 3 fadilah. 1 fadilah siwakan setelah bangun tidur, 2 fadilahnya mubalaghah itu berkumur yang banget nih, ya kan? Kalau sikat gigi kan jelas kita berkumurnya kan dibanget kan. Orang nggak sekedar kumpul itu, 2 itu. Terus yang ketiga matmandoh, kesunahan berkumur matmandohnya. Jadi minimal dapat 3 pahala. Jangan tidak sikat gigi kalau sebelum subuh. Apalagi bangun tidur. Jadi itu nanti dapat sunahnya siwakan bangun tidur. Jadi bangun tidur itu asadus tibaban kalau dalam kitab Fathul Qorib. Asadus tibaban itu banget disunahkan.
Kalau bangun tidur dan mau sholat kan pas itu, dua-duanya kena. Bangun tidurnya dan mau sholat subuhnya pas itu. Momennya satu kali sikat gigi langsung karena untuk bangun tidur dan karena untuk sholat. Nah itu dapat 4 itu udah. Jadi sekali gayung 2-3 pulau. Jangan sampai nggak siwakan. Sikat gigi itu loh, siwakannya sikat gigi. Jangan sampai nggak sikat. Oh ada lagi tahlil. Tahlil itu menyela-nyelai gigi. Nah kalau dulu zaman Nabi ujungnya siwak itu ditumbuk, terus nanti kayak bulu sikat itu terus untuk tahlil, nyela-nyelai budal-budal itu loh Jawa nih. Selah-selah gigi. Budal itu apa? Kotoran makanan. Kotoran makanan. Sisa-sisa makanan. Sisa makanan silin. Oh sih. Itu budal. Nah itu namanya tahlil kalau bahasa Arabnya. Itu dapat kesunahan tahlil. Akhirnya 5 kan? Berarti nggak dapat 5. Catatan. Ya, siwakan bangun tidur, siwakan mau sholat, terus mubalawun tadi berkumur yang membanget-bangetkan tadi, terus madurnya sendiri, berkumurnya sendiri, dan tahlil. Nyela-nyelai. Kalau pakai sikat kan ada bulunya yang untuk nyela-nyelai sela-sela gigi, itu sunnah. Jadi kalau bangun tidur mau sholat subuh kok nggak sikat gigi itu rugi, kehilangan 5 kesunahan. Oke, jadi sikat gigi loh. Ini yang kode ini santri tua-tua yang ngomongin. Rugi bener Pak, rugi. Sekali gayung langsung 5 kesunahan tercapai. Bener itu, 5 kesunahan tercapai. Eman-eman kalau nggak dilakukan. Sombong. Iya ke sombong. Ya, omongan tetap bau mulutnya tetap. Nah, Sikatan. Terus wa izalatil ausa, ngilangi kotoran-kotoran kayak bolot-bolot, warwaik al-kariha dan bau-bau yang gak enak. Lil ittiba semuanya itu karena ikut Nabi ya. Al fitratu khamsatun, ini hadis Nabi. Fitrah, kesucian itu ada 5, kebersihan itu ada 5. Al-khitan, khitan itu sunnah, khitanan itu. Istihdad itu apa pakai celak ya. Qasus salib, motong ini beringas, taklimul atfal, kuku, natul ibti, jabul. Nah itu sunnah. Sesuai ya. Itu menit itu. 7 menit. PR dulu, kemarin PR-nya tak bacakan ya, ketemu. Lalu ngaji ini sudah tertekan. Ada PR dulu. Belajar. Malah belajar. Sebenarnya itu dulu itu nggak tak jawab itu karena saya ragu, kayak pernah melewati itu tapi lupa. Jadi makanya tak PR. Akhirnya kemarin ketemunya ternyata itu yang kitab yang setiap hari saya buat ngaji tapi lupa. Saya itu setiap hari itu ngaji Fathul Mu'in. Nah sekarang sudah sampai bab Jumat ini, nah itu kan itu sudah lewat, bab Jumatnya sudah lewat. Nah, itu akhirnya kok lupa. Ini tak bacakan ini di Fathul Mu'in. Wa yukrahu arrafu li khatibin halatan doa. Bagi khotib, orang yang khutbah Jumat makruh mengangkat tangan ketika doa. Berarti ini klop dengan kesunahan kemarin, nggak boleh isyarah itu, nggak boleh gerak-gerak itu. Jadi klop memang. Ya, jadi kalau khutbah Jumat nggak usah banyak gerak gini-gini. Bahkan waktu doa pun nggak usah ngangkat tangan, itu malah makruh. Udah tenang saja, karena dia itu status khutbahnya pengganti sholat. Sholat itu kan suruh tumanina, ya kan? Khutbahnya 2 kali, berarti kan mengganti 2 rakaat. Berarti nanti terus sholatnya Jumat 2 kali, pas berarti pengganti zuhur 4 rakaatnya pas. Nah, jadi begitu. Jadi klopnya ya. Bahkan begini ya, ini begini. Wala yusannu maskul wajhi ba'dal kunut. Jadi kalau sholat subuh itu kalau kunut nanti setelah selesai nggak usah ngusap wajah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah langsung Allah Akbar sujud, nggak usah ngusap. Nah, itu makruh. Bahasanya kalau yang ngusap wajah tidak sunnah, entah nanti arahnya ke makruh atau tidak. Pokoknya bahasanya tidak sunnah. Tapi kalau yang khotib ngangkat tangan tadi makruh nih. Wa yukrahu arrafu li khotibin halatat du'a. Makruh mengangkat tangan li khotibin bagi khotib ketika berdoa.
Udah, kita lanjut. Apa ada yang mau tanya? Siap ya kan saya? Nah, apa ayo monggo. Sebenarnya ada 2 pertanyaan. Gus. Itu yang tadi seperti disampaikan masalah surat Al-Fatihah. Salah satu rukun sholat itu kan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dimulai dengan basmalah. Kalau misalnya ada yang nggak membaca basmalah, itu apa Al-Fatihahnya komplit gitu. Ya. Terus yang kedua, pernah kejadian hari raya itu di hari Jumat. Hari raya Idul Adha di hari Jumat. Tapi ada yang mengatakan bahwa sholat Jumatnya itu menjadi sunnah. Iya. Nah itu gimana? Ada kalau yang menganggap sholat Jumatnya menjadi sunnah, tapi yang penting sudah pernah sholat Idul Adha, artinya itu sholat Jumatnya jadi sunnah atau tetap wajib? Ya, itu salah memahami hadis. Nah ya nanti yang pertama dulu. Jawab. Udah itu sudah. Yang pertama tadi kalau Fatihah tidak baca Bismillah apa gimana? Kan apa namanya surat ketika surat itu kan tidak membaca basmalah. Ya intinya adalah basmalah itu dalam Al-Quran adalah ayat pertama gitu. Terus yang ditanyakan? Yaitu kira-kira kalau memang kenapa kok nggak dibaca keras gitu? Itu efek dari qiraah sab'ah. Bacaan madhab dalam membaca Quran itu ada tujuh ulama qiraah sab'ah. Nah itu ada beberapa ulama dari qiraah sab'ah itu yang mengharuskan pakai Bismillah. Dan ini yang diikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengikuti qiraah sab'ah yang mewajibkan pakai Bismillah. Terus ada qiraah sab'ah yang lain yang tidak pakai Bismillah. Berarti itu yang diikuti Abu Hanifah. Abu Hanifah sama sekali nggak pakai Bismillah. Nah yang tengah-tengah itu Imam Malik. Imam Malik itu mengharuskan pakai Bismillah tapi sir pelan, nggak dikeraskan. Ini dia tengah-tengah. Ya itu. Jadi ini efek dari qiraah sab'ah. Buahnya Pak tidak hanya Bismillah. Kita kalau pas ngaji tafsir itu kan buahnya. Ini yang menurut qiraah Asim ya ta'allamun, yang menurut qiraah yang lain ya lamun. Ini beda-beda. Mengapa kok beda? Apa memang dulu dari Nabi beda? Iya. Jadi Nabi waktu ngaji ke malaikat, itu malaikat memberikan 7 macam bacaan. Walam yakul lahu kufuwan, ada yang begitu. Walam yakul lahu kuf'an, ada yang begitu. Memang Nabi waktu diajari malaikat bacanya ada yang beda-beda. Itu bukan berarti kesalahannya madhab itu enggak. Memang dari malaikatnya disampaikan ke Nabi sudah cara bacanya macam-macam. Ya memang Islam itu kan rahmatan lil alamin. Artinya kalau menu pakai ini kepedesan ya pakai menu yang enggak pedes gitu. Nah, yang penting semuanya kemakan gitu. Iya. Jadi kalau urusan itu enggak masalah. Jadi kalau kita sholat di Mekah yang nggak baca Bismillah gimana? Ya nggak apa-apa, tetap sah. Ulama ada yang mengatakan ya nggak apa-apa, tetap sah. Yang nggak sah itu yang malah nggak baca Fatihah, nggak sholat. Terus yang kedua tadi di satu hari Jumat. Oh iya, itu hadisnya begini. Kondisinya di Madinah saat itu ada orang yang rumahnya jauh dari masjid. Akhirnya kalau dia sudah pagi ikut sholat Idul Adha atau Idul Fitri, itu nanti kalau pulang ke rumah dia balik lagi mau Jumatan udah nggak nutut. Nah akhirnya bagi orang ini terus akhirnya itu jadi nggak usah Jumatan, nanti sholat duhur saja, karena itu dianggap udur. Tapi itu kondisinya dulu memang jalannya jelek, jauh. Berarti hadis itu kalau sekarang ditafsiri tetap begitu ya bahaya. Sekarang loh satu dusun sing masjid yang mendirikan Jumatan banyak.
Jangan ya, jadi itu sudah nggak kepakai. Apalagi hanya mengalahkan Jumatan, padahal Jumatan wajib. Sholat idnya malah sunnah, malah jangan yang wajib dikalahkan. Itu salah besar, menafsiri hadisnya salah besar. Dan kondisinya juga sekarang nggak seperti dulu. Itu Nabi karena melihat sahabat yang kasihan, dia rumahnya jauh. Karena memang ada Saiban namanya. Ini cerita ya sambil nunggu ada. Saiban itu rumahnya jauh. Ketika subuh Nabi itu tanya sahabat, mana Saiban kok nggak kelihatan, biasanya datang aktif. Rumahnya mana kita jenguk. Akhirnya sahabat nggak ada yang tahu rumahnya. Ayo siapa yang tahu? Akhirnya tanya yang lain yang di belakang ada. Saya tahu Nabi. Ternyata rumahnya itu perjalanannya subuh itu kira-kira jam 9 pagi baru sampai. Jadi Nabi berangkat subuh ke rumahnya jam 9 pagi baru sampai rumah. Saking jauhnya. Ya itu sahabat yang seperti itu. Itu Saiban. Nah, Saiban itu mati. Setelah Saiban mati, istrinya itu tanya ke Nabi, Nabi, suami saya itu waktu mau meninggal itu bilang begini, ya Allah kurang jauh. Itu maksudnya gimana? Terus akhirnya Nabi menerangkan, suamimu itu pengen rumahnya lebih jauh lagi, biar nanti pahala sholatnya lebih banyak. Karena nanti kalau jarak rumah dengan masjid jauh itu kan pahalanya, langkahnya. Jadi ternyata meninggal itu masih nyesel, pahalanya kurang banyak. Ya Allah kurang jauh. Kalau kita malah ya Allah kejauhan. Udah nggak apa-apa. Konten itu setelah untuk mengucapkan salam. Itu gimana? Nggak apa-apa, tapi sebaiknya nggak usah. Tapi nggak apa-apa.